Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Salsabila Nurullah. Ya, dengan NIM 20 22 10 23 03 11 85. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tahapan konseling kelompok. Nah, apa saja sih tahapan konseling kelompok? Setahu saya ada 6. Mari kita ulik. Nah, konseling kelompok ini ada 6 tahapan loh teman-teman. Yang pertama pembentukan kelompok, yang kedua orientasi dan eksplorasi, yang ketiga tahapan transisi, yang keempat kerja kohesi dan produktivitas, yang kelima konsolidasi dan terminasi. Nah, yang terakhir adalah tindak lanjut. Nah, inti dari 6 tahapan ini sebenarnya hanya 4 ya, dari orientasi hingga konsolidasi dan terminasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebaiknya kita langsung saja membahas tahapan per tahapan, dimulai dari slide sebelahnya. Nah, yang pertama di sini adalah pembentukan kelompok. Jadi ini masih dibilang tahap pra konselingnya. Nah, dalam pembentukan kelompok ini pasti adanya penyeleksian anggota. Nah, didasari apa saja? Yang pertama, adanya minat bersama, yaitu common interest, kemudian sukarela atau inisiatifnya, adanya kemauan untuk berpartisipasi, dan terakhir mampu untuk berpartisipasi dalam proses kelompok. Nah, jadi itu hal-hal yang mendasari peserta ataupun anggota yang akan mengikuti konseling kelompok. Oke, next di sini ada orientasi dan eksplorasi. Ya, di mana anggota memperkenalkan diri, menyampaikan harapan, dan mulai membahas tujuan secara sederhana. Nah, pembangunan norma di sini kegunaannya untuk apa? Yang pertama, untuk kinerja kelompok, ya. Konselor pembantu memberikan arahan yang memastikan tujuan kelompok jelas. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, membentuk kepercayaan antar anggota, mendorong komunikasi dan saling mendukung, menghargai perbedaan antar anggota, dan memberi motivasi dukungan satu sama lain. Yaitu menurut Black tahun 83. Bisa dilanjut ya. Maksudnya setelah menggunakan setelah membangun norma ini akan dilanjut dengan yaitu masa transisi atau tahapan transisi ya, bakal ada di slide sebelahnya. Nah, kita masuk ke transition stage atau masa transisi, yaitu tujuannya apa? Untuk mengenali masalah dan penyebab yang dihadapi setiap anggota. Nah, cirinya itu pasti klien ataupun anggota membuka diri, namun sering muncul kecemasan, resistensi, konflik, dan ambivalence. Nah, di sini pasti pemimpin atau ketua kelompok ini memiliki peran yang penting ya di dalamnya. Apa perannya? Membantu anggota merasa memiliki kelompok dan mempersiapkan mereka untuk bekerja sama. Jadi yang adanya konflik tadi, ambivalence dan resistensi ya, kemarin kan sudah diterapkan dalam keterampilan dasar konseling kelompok ya, itu bertujuan untuk hal-hal seperti ini. Nah, dari masa transisi tadi barulah kita masuk ke work ya, di mana kelekatan dari antar masing-masing anggota telah terjalin ya. Maksudnya intinya tuh apa? Yang pertama, membuat rencana, tindakan, dan meningkatkan produktivitas. Nah, setelah ada nih rasa-rasa chemistry udah dekat, nah bolehlah dilanjutkan dengan membuat dialog ataupun peran ya, dimana di sini akan membuat pandangan-pandangan baru dari masing-masing klien ataupun peserta kelompok. Nah, cirinya apa? Ya, anggota lebih terbuka, mengurangi sikap defensif, ya, konfrontasi, dan kemudian melakukan modeling atau bisa jadi pembelajaran perilaku baru bagi klien. Ya, muncul rasa tanggung jawab, tidak bingung, dan kepuasan terhadap kegiatan kelompok pun bisa puas gitu ya, terasa. Nah, hasilnya ya
di mana kohesi kelompok terbentuk, anggota saling mendukung. Baik, masuk ke consolidation and termination. Nah, tujuannya apa dari konsolidasi dan terminasi itu? Yaitu menerapkan perubahan perilaku yang dipelajari dalam kelompok ke kehidupan nyata. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah masuk ke tahap modeling ya, yang dimana dalam tahap working ya, dimana orang-orang tuh dapat memproyeksikan dirinya ataupun diri orang lain, ataupun merasa reverse nih. Perbedaan pandangan juga bisa terjadi dalam working ya, dimana si klien ini mempelajari dalam bentuk proyeksi ke kehidupan nyata. Kegiatannya yang pertama, anggota memberikan umpan balik terhadap perilaku dan tindakan sesama anggota. Yang kedua, umpan balik digunakan untuk perbaikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dilakukan latihan dan perubahan dalam skala terbatas. Nah, ini juga konselor ataupun ketua kelompok harus bisa nih ya menguraikan, kemudian merasionalkan pemikiran-pemikiran yang baru saja didapat dari working tersebut. Nah, hasilnya apa? Pengalaman dalam kelompok itu ditransfer ke kehidupan nyata lebih luas, maksudnya lebih fleksibel. Dan jika semua anggota merasa puas dengan prosesnya, sudah pasti hasilnya ini bakal optimal ya, dan juga menjadi catatan baik bagi konselor itu sendiri. Nah, setelah sesi konseling kelompok itu berakhir, tidak semena-mena akan dilepas saja, tidak. Nah, di sini bakal ada follow up dan evaluation. Nah, apa sih bentuk dari evaluasinya? Yaitu dilakukan setelah beberapa waktu untuk menilai efektivitas proses konseling kelompok. Ya, bisa disebut dengan monitoring. Ya, bisa jadi dibuatkan tabel ataupun poin-poin penting yang sudah dilaksanakan kemarin, ya, pendapat-pendapat yang sudah didapatkan kemarin dibuatkan catatan dalam bentuk tabel. Nah, bisa saja untuk memonitoring perilaku yang akan ditetapkan ataupun telah ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari, apakah ini sudah optimal atau belum dilaksanakan atau tidak. Nah, tindak lanjutnya adalah dilakukan jika ditemukan hambatan dalam penerapan hasil konseling di lapangan. Maka balik lagi nih ke plan A, yaitu rencana awal atau metode pelaksanaan jika diperlukan. Nah, tujuannya apa? Memastikan hasil konseling dapat diterapkan secara optimal dalam kehidupan nyata. Nah, di sini ada daftar pustaka ataupun rujukan yang telah saya pakai dan dalam penjabaran kali ini, ya di situ ada Black tahun 1983, kemudian Prawitasari tahun 97, dan dilanjutkan Latipun tahun 2008. Mungkin itu saja penjabaran saya untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.